Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah, NPM 18101020051. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir yang berjudul Faktor Dominan yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah untuk Menabung di Bank Mandiri Syariah. Itu latar belakang. Indonesia menganut dual banking system, yaitu penggunaan sistem keuangan syariah dan sistem keuangan konvensional secara bersamaan. Perbankan merupakan salah satu bagian dari lembaga keuangan syariah yang sudah berkembang dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya dalam sistem keuangan syariah. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah yang pesat membuat persaingan untuk memperoleh nasabah menjadi ketat. Lembaga keuangan syariah harus memiliki keunggulan masing-masing agar tetap memperoleh nasabah dan kinerja keuangan yang stabil. Masing-masing lembaga memiliki karakteristik, kekurangan, dan kelebihan yang berbeda. Bank syariah memiliki keunggulan dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah yang lain, yaitu termasuk salah satu lembaga keuangan syariah yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS, sehingga menyimpan uang di bank syariah lebih aman dan terjamin. Memiliki mesin anjungan tunai mandiri atau ATM yang lokasinya tersebar di setiap wilayah. Hal ini memudahkan nasabah untuk beberapa jenis transaksi, sehingga nasabah tidak harus selalu mengunjungi kantor cabang atau kantor pusat bank syariah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor dominan yang mempengaruhi keputusan nasabah untuk menabung di Bank Mandiri Syariah. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah untuk menabung di Bank Mandiri Syariah. Gambaran umum Bank Mandiri Syariah. Bank Mandiri Syariah adalah bank yang didirikan pada tanggal 25 Oktober 1999 di Jakarta dan mulai beroperasi pada tanggal 1 November 1999. Saat ini, Bank Mandiri Syariah memiliki satu kantor pusat dan 1.736 jaringan kantor yang terdiri dari 129 kantor cabang, 398 kantor cabang pembantu, 50 kantor kas, 1.000 layanan syariah bank di Bank Mandiri Syariah dan jaringan kantor lainnya, 114 payment point, 36 kantor layanan gadai, 6 kantor mikro, dan 3 kantor non-operasional di seluruh provinsi di Indonesia dengan akses lebih dari 200.000 jaringan ATM. Jenis-jenis tabungan mandiri syariah: 1. Tabungan Simantap pensiun mandiri. 2. Paket investasi tabungan pensiun Bank Mandiri. 3. Tabungan mudharabah. 4. Tabungan simpel IB. 5. Tabungan berencana. 6. Tabungan wadiah. 7. Tabungan investa cendikia. 8. Tabungan dolar. 9. Tabungan pensiun. 10. Tabunganku. 11. Tabungan mabrur. 12. Tabungan mabrur join. Yang ke-13 tabungan saham syariah. Faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah untuk menabung berdasarkan penelitian sebelum promosi. Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Seberapa bagusnya suatu produk bila konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk tersebut akan berguna bagi konsumen, maka konsumen tidak akan tertarik. Tujuan utama dari promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi dan membujuk, serta meningkatkan nasabah. Secara umum, bentuk-bentuk promosi memiliki fungsi yang sama, tetapi bentuk-bentuk tersebut dapat dibedakan berdasarkan tugas-tugas khususnya. Beberapa tugas khusus itu disebut dengan bauran promosi yang mencakup personal selling, penjualan massal, promosi penjualan, public relation, dan direct marketing. Faktor yang kedua yaitu pelayanan. Suatu layanan berasal dari orang atau individu.
bukan dari suatu perusahaan. Suatu pelayanan akan terbentuk karena adanya proses pemberian layanan tertentu dari pihak penyedia layanan kepada pihak yang dilayani. Layanan dapat diberikan antara seseorang dengan seseorang, seseorang dengan kelompok, kelompok dengan seseorang, atau orang-orang dalam organisasi. Suatu layanan dapat diberikan secara sukarela seperti gotong royong dan komersil. Layanan yang diberikan secara komersil terdiri dari pihak yang menyediakan layanan bagi pihak lain yang bersedia untuk membayar. Faktor yang ketiga yaitu kredibilitas lembaga, yaitu hubungan saling mempengaruhi antara kepercayaan sikap konsumen dan kegiatan pemasaran. Pengaruh kepercayaan terhadap sikap dan pengaruh sikap terhadap perilaku secara umum bergantung pada keterlibatan konsumen dengan pembeliannya. Keterlibatan yang tinggi dari konsumen atas pembeliannya disebabkan oleh tingginya hubungan antara kepercayaan sikap dan perilaku. Faktor yang keempat yaitu kesesuaian dengan prinsip syariah. Dalam Islam, motif aktivitas ekonomi lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar yang tentu ada batasannya. Meskipun bersifat dinamis, sesuai tingkat ekonomi masyarakat pada saat itu. Selain itu, kepuasan dalam Islam tidak hanya terbatas pada benda-benda konkret atau materi, tetapi juga tergantung pada sesuatu yang bersifat abstrak seperti amal saleh dan yang dilakukan manusia. Jadi, perilaku ekonomi dalam Islam cenderung mendorong keinginan pelaku ekonomi sama dengan kebutuhannya, yang dapat direalisasikan dengan adanya nilai dan norma dalam kaidah akhlak Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu 1. Hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan. 2. Menjalankan usaha-usaha yang halal. 3. Mengimplementasikan zakat. 4. Penghapusan atau pelarangan riba. 5. Pelarangan judi. Faktor yang kelima yaitu lokasi lembaga. Lokasi berhubungan dengan keputusan yang dibuat oleh perusahaan mengenai di mana operasi dan stafnya akan ditempatkan. Yang paling penting dari lokasi adalah tipe dan tempat interaksi yang terlibat. Untuk tipe interaksi, di mana pelanggan mendatangi penyedia jasa, letak lokasi menjadi sangat penting. Di dalam interaksi ini, penyedia jasa yang menginginkan pertumbuhan dapat mempertimbangkan menawarkan jasa mereka di beberapa lokasi yang strategis. Faktor yang keenam yaitu lingkungan tempat tinggal nasabah. Lingkungan tempat tinggal nasabah ini disebut juga dengan segmentasi geodemografis. Jenis segmentasi ini didasarkan pada pendapat bahwa orang yang hidup dengan satu sama lain mungkin mempunyai keuangan, selera, pilihan, gaya hidup, dan kebiasaan konsumsi yang sama. Metode penelitian ini menggunakan data primer. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa metode survei yang dilakukan dengan cara menyebar kuesioner dan wawancara. Sampel diambil dengan teknik non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Metode pengumpulan data menggunakan metode ini yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sugiono 2010. Pertimbangan tersebut adalah nasabah-nasabah Bank Mandiri Syariah. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 90 responden Bank Mandiri Syariah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.